boleh atas nama orang lain. Jadi nazar untuk orang lain nggak boleh. Kalau kita wakilah untuk orang lain, kita kan nggak potong sendiri tadi, kita wakilahkan orang lain. Saya wakilahkan untuk memotongkan kurban saya. Tidak menyebut ini, itu tetap kurban sunnah. Tapi tengku nyo kamenglong nasi si antu kurban. Jadi wajib karena sebut ta'yin karena ini. Jadi jangan ta'yin. Ya, saya wakilah untuk penyembelihan kurban saya. Udah selesai. Namanya ini, begitu aja. Nggak usah sebut-sebut ini. Memang kemarin waktu pengajian Ayah Cotron juga sempat ragu karena banyak kejadian seperti ini. Kita tunjuk kambingnya karena ta'yin jadi wajib. Tapi hati-hati kalau kita ragu jangan sebut ini. Untuk ya, silakan Bu Ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau kita kurban, kami sering kurban di Ustaz. Kumpul uang rame-rame ya. Jadi itu belinya misalnya 1 ekor lembu. Jadi itu kan bukan sendiri. Kalau kita menunjuk itu lembu untuk kurban saya atau gimana Ustaz? Apakah pahalanya sama dengan 1 kambing yang kita tunjuk disuruh tunjuk waktu kita kurban? Ya, luar biasa. Malah nanti Bu Mala ini salat ya. Jadi ya nanti untuk pagi. Ya bagi saya nanti kan pulang. Jadi Bu Mala, kalau kita kumpul uang untuk kurban arisan, boleh jangan kumpul kebo Bu ya. Jadi kalau kumpul sapi ya kumpulin berupa sapi boleh gitu ya. Jadi nggak ada kerbu. Jadi kalau kita kumpul uang untuk kurban boleh. Kalau kita tunjuk dalam kurban itu bahwa dalam sapi itu sapi untuk kurban saya, misalnya disebutkan. Jadi karena sapi itu kita cuma dapat 1/7-nya nggak apa-apa, kecuali 1/7 ini adalah sapi jatah kurban saya. Ini juga jadi masalah. Makanya hati-hati dalam beribadah, jangan sampai jadi wajib itu ceritanya. Tapi kalau kita tunjuk sapinya, karena kita cuma 1/7 dari situ kita dapatnya kan. Jadi nggak bisa juga tunjuk semuanya. Sama kayak kita beli mobil TT-an rame-rame, dapat mobil Avanza 1. Kita pakai untuk operasional RRI jalan-jalan ke mana, misal ke Jomblang, ke mana, ke Rancong. Lalu mobil itu kita nggak bisa bilang ini mobil saya, nggak bisa, karena memang bukan mobil kita sendiri. Rame-rame. Jadi sama kayak kita yang udah punya jabatan lalu non-job duduk di BRR nggak bangku rame-rame gitu. Jadi kita bangku panjang kan duduk rame-rame. Kalau seandainya kita punya kurban rame-rame seperti itu, dibolehkan 1 lembu atau 1 sapi untuk bertujuh, dibolehkan. Dan yang jangan tadi yang dijaga jangan sebutkan ininya, karena kalau disebut ini jadi masalah, takut menjadi ta'yinnya. Dia sebutkan ini aja, ini sapi kurban, ataupun kamu kurban apa tahun ini? Kurban 1/7 sapi, ataupun kurban kambing, udah gitu aja. Dan nggak usah banyak diceritakan orang lain. Kalau masalah kita TT-an kumpul ya nggak apa-apa, kumpul duit kan. Ini kita mau beli lembu bertujuh, siapa-siapa namanya, oh Bu Erni, Bu Mala, Bu Ainun, Bu Ida, kumpul-kumpul duit, sebut nama, kita akan kurban sama-sama, boleh. Jadi yang jangan disebut ininya, jangan ditakyinkan, itu aja. Jadi kita kan tahu, bisa bilang juga sama orang kalau mau cerita, tahun ini kita sama-sama berkurban. Kamu kurban sapi dan kambing, aku kurban perasaan. Jadi boleh sama-sama berkurban. Karena ya, Ustaz. Misalnya orang tua kita sebelum meninggal, dia berpesan pada anak-anaknya, nah kalau ada kemudahan nanti tolong kurbankan untuk ibu. Lalu orang tua kita meninggal. Apakah menjadi kurban itu menjadi wajib atau gimana? Ya, luar biasa. Kalau misalnya ini amanah wasiat menjadi wajib. Kalau wasiat, jadi karena wasiat sesuatu yang diperintahkan, walaupun disebut tolong, tapi menjadi beban kita. Nah, tolong ya bayarin kredit mama, kredit panci, kredit Honda, kredit ya jadi wajib lah maksudnya karena di ini.
makanya wasiat itu kalau memang disebut wasiat, kecuali memang pesannya itu bukan wasiat. Artinya, nah kalau kamu punya uang nanti kan mama kepengen lah kamu korbanin untuk mama, itu kan artinya sesuatu yang berupa pesan, bukan wajib. Tapi kalau memang disimpanin duit, nak ini kan uang mama kamu pinjam nih kemarin, belum kamu balikin, itu nanti udah kamu korban aja untuk mama ya. Ada mama atau peninggal mama itu ya jadi wajib, karena memang kita punya potensi untuk melakukan itu. Tapi kalau cuman pesan aja, nak nanti kamu dapat gaji 13, 14, 15, 16, udah dapat gaji itu, korban atau mama satu. Itu kan baru permintaan, belum jadi wajib. Kalau sudah cerita meninggal dan dia pesan, kalau mama meninggal kamu korban untuk mama satu, jadi wajib. Wajib karena wasiat, bukan wajib karena nazar. Kalau kita bernazar, mama kita sakit sebelum meninggal, lalu dia bilang, oh kita berdoa, kalau mama saya sembuh maka saya akan berkorban, itu jadi wajib. Tapi mama kita meninggal nggak wajib juga kalau mama kita sembuh ceritanya. Jadi posisi wasiat itu wajibnya karena wasiat, bukan wajib karena nazar. Jadi cerita kita kan begitu wasiat gitu, nah ini kan harta mama boleh kamu bagi-bagi, itu tanah mama yang di Jalan Petua Ibrahim boleh ambil, jalan tanah yang di Loskala itu boleh kasih untuk adik, nggak apa-apa. Tapi tanah yang di Jalan Merdeka itu jangan dijual ya, nah. Kenapa? Kenapa mak nggak boleh? Mak kok saya lihat kan udah mau meninggal. Iya, pesan mama pokoknya tanah yang Jalan Merdeka itu jangan jual. Mama cerita lo kenapa? Karena itu tanah punya Cina, bukan punya kita, jangan dijual. Karena orang ngapain dijual pula kan? Tanah abang luas di Jakarta. Abang siapa? Bukan abang kita kan? Jadi kalau mau tanah yang luas ke Belang Jerun, itu tanah yang luas. Ya silakan, beda. Waalaikumsalam. Iya. Tapi kalau untuk kurban, tapi kalau kita hakikah, anak kita 3, laki-laki 3. Iya. Apakah kita bisa mengeluarkan hakikah ini 1 lembu untuk 3 anak laki? Iya, luar biasa. Akikah 1 lembu untuk 3 anak laki-laki, boleh atau tidak? Boleh. Jadi kalau digabung seperti itu boleh. Tapi kalau kita mau pisah-pisah itu kan 2 kambing 1 orang, akan jauh lebih bagus sebenarnya. Karena ya bagusnya 2 kambing. Bahkan kita akikah 1/7 lembu dengan 1 kambing, bagus kambing. Karena 1 kambing itu bisa 2.400.000. Artinya akikah itu dilihat dari besarnya pengorbanan kita. Ini kan korban gitu kan. Idul Adha kamu korban apa? Kan aku korbankan dia jadi milik orang lain misalnya. Kan itu korban juga kita. Jadi korban. Iya, kalau kita misalnya berkorban, semakin banyak, semakin besar pengorbanan kita akan semakin besar pahalanya. Untuk kurban saja daripada tadi 1/7 lembu, bagus kambing 1 kambing. Karena kambingnya lebih besar daripada 1/7 lembu. Tapi kalau lembunya lebih besar, pokoknya yang paling besar lah. Kalau lembunya jauh lebih besar, 1/7-nya daripada 1 kambing lebih kecil gitu. Jadi mungkin kita nanti jadi hitung-hitungannya seperti itu. Jadi kita coba lihat, iya, paling banyak itu untuk kurban, itu yang paling bagus. Jadi kalau misalnya kita akikah juga, sebaiknya kalau laki-laki tadi bagus kambing terus, karena apalagi kita kan kalau bedanya akikah dengan kurban kan yang dibagi daging mentah, kalau akikah yang dibagi daging masak. Kalau kita mau edarin ini ke pesantren-pesantren, kita bisa edar, misalnya tadi kan 2 kambing bisa 3 pesantren kita kasih, jadi agak lebih terdistribusi sebenarnya. Walaupun dia cari hewan kurban atau akikah ini kan dicari yang dengan spesifikasinya, artinya yang bagus. Boleh nggak kambing perempuan? Ini juga pertanyaan biasanya. Boleh, jadi tidak disyaratkan harus laki-laki, tapi sebaiknya laki-laki. Ustadz, kayak mana bedakan kambing laki-laki dengan perempuan? Lihat aja jalan-jalannya. Kok jalan-jalannya gak tuh? Itu berarti kambing laki-laki.
Tapi kok jalannya gemulai gitu. Itu mungkin kambingnya kambing bimbang ya mungkin. Ya bencu. Jadi cari yang gemulai. Jadi kambing pun dilihat nanti yang sehat ya, kambingnya yang sehat. Kok bisa sehat jasmani, rohani, berpenampilan menarik, tidak berkacamata dan tidak pakai kursi roda. Jadi ya syarat tertentu. Dan syarat kambing kurban nggak boleh kambing yang sakit. Jadi nggak boleh kambing yang sakit COVID, sakit stroke, atau kambing yang sedang sakit karena sakit hatinya terluka nembak cewek nggak diterima. Jadi itu juga jangan, kambing lagi galau ya. Jadi lebih aman kambingnya yang bersertifikat. Jadi sekarang ada kambing yang di rumah potong hewan tuh udah bersertifikat. Dianjurkan kambing yang bersertifikatnya hak milik, jangan hak pakai, atau hak guna bangunan jangan juga. Jadi kok HGB pula kambing. Jadi hindari kambing-kambing yang terkena penyakit. Kayak dulu ada penyakit antrak misalnya kenanya. Jadi kalau penyakit antrak jangan. Kalau Metallica ya entahlah, atau grup metal-metal yang lain. Kalau antrak jangan ya. Jadi atau jangan cari yang Ayu Ting Ting itu. Tadi bilang alamatnya palsu juga tuh. Jadi habis itu kalau kita mau beli kambing, itu pastikan belinya di penjual kambing. Jangan dibeli di penjual bubur ayam. Karena mereka suka marah kalau katanya, "Bang, ada kambing." Marah mereka. Karena jualnya bubur ayam kok ada kambing ya. Jadi cari kambing itu kambingnya yang sudah agak dewasa. Jadi carinya di mana cari dewasa, minimal cari hidungnya yang enggak ingusan. Jadi bukan kambing ingusan lagi gitu. Udah dewasa. Jadi kalau cari kambing juga pastikan kita tiba-tiba nggak mau kambing, mau domba. Jangan korbankan domba yang pemeran film Sound the Sheep. Sayang nanti kan anak-anak kita nggak bisa nonton lagi ya. Tapi pastikan kambing kita tuh hewan kurban kita hewan terbaik. Minimal IPK-nya 3,0 lah. Jadi terbaik dia kan posisinya, dan cari yang dari universitas ternama. Jadi IPK tinggi, lulus ternama, klasifikasinya jujur, suka tantangan, sanggup bekerja di bawah tekanan ya, jadi yang terbaik lah posisi. Jadi juga jangan cari kambing yang ketahuan atau ketuaan kok 29 atau sudah kayak saya udah 41 nih udah ketuaan. Ketahuan udah tua, jangan cari kambing untuk berkurban karena Allah, jangan karena status sosial, juga jangan karena untuk dipamer-pamer. Karena kalau hal seperti itu biasanya nggak berkah. Ada kambing yang sudah rencana mau dikurbankan, tiba-tiba kambingnya hilang. Kok di kambing udah saya ikat tiba-tiba hilang. Dicuri. Begitu dicuri dapat orang di dekat rumah dia memang lagi nuntun kambing. Kamu pencuri ya? Curi kambing saya. Enggak Pak, saya nggak mencuri. Itu buktinya, kamu lagi seret kambing saya itu. Enggak Pak, saya rencana nyurinya tali aja Pak. Kambingnya ikut nih Pak. Jadi posisi itu alasan aja. Tapi hati-hati, mudah-mudahan kambing kita nggak hilang. Karena kan memang tadi kan repot juga nyari kambing, apalagi kok tadi yang kurbannya lembu. Ada orang yang bawa lembu kan susah juga bawa lembu karena dari kampung, dari Langkahan, cari lembu yang murah, yang bagus segala macam. Ada kemarin kawan dapat job, kamu mau nggak bawa lembu untuk kurban, turunin ke Lusmawe dari Pantol Labu, mau nggak? Kan dibeli rumah hewan sana. Alah malas lah bawa lembu itu. Nggak, mobilnya udah ada, ongkosnya bagus. Berapa ongkosnya? Ongkos bawa lembu dari Pantol Labu ke sini 5 juta. Satu lembu? Iya, satu lembu 5 juta. Oh mau aku, daripada gak ada kerjaan daerah ini lagi nggak siaran, bawa lembu dari Pantol ke sini. Boleh bawa lembu 5 juta per lembu. Tapi ada syaratnya. Apa? Lembunya nggak mau duduk belakang, lembunya mau duduk depan. Jadi kita kadang-kadang kan gitu, saya pas lagi kurban udah capek cari lembu. Kadang-kadang ada orang yang lagi mau kurban udah bawa kambing, udah nyeret kambingnya, udah mau bawa ke tempat panitia kurban. Lalu dia bilang, ngapain kamu jalan-jalan bawa monyet? Kok monyet? Ini kambing bukan monyet. Aku lagi ngomong sama kambing kamu, ngapain kambing jalan-jalan bawa monyet gitu. Yang bawanya monyet ternyata. Tapi ya itulah, kurang lebih kita biar semangat untuk berkurban, karena kurban adalah suatu ibadah yang luar biasa. Banyak hal yang mungkin membuat kita menjadi tolak tarik, menjadi hal yang kadang-kadang kita sudah niat mau berkurban tapi nggak jadi. Ada hal-hal yang mungkin sesuatu tarik ulur sama kitanya mau atau istri kita nggak mau, anak kita mau minta kurban, kitanya nggak cukup uang. Jadi ada banyak hal yang tarik ulur sehingga kadang-kadang hal seperti ini membuat kita terpisah dan nggak jadi berkurban. Jadi
posisi kita, niat kita bisa terputus gara-gara sesuatu hal yang mungkin terjadi saat kita sudah niat berkurban tapi tiba-tiba nggak jadi, kita pertanyaan Bu Salihah tadi karena terputus. Tapi sekarang dengan pengajian kita kuatkan niat kita sehingga niat kita kembali bersatu dan berjalan juga seperti biasa. Jadi tetap bisa kurban lagi, insya Allah hari raya tahun ini kita berkurban mudah-mudahan ya. Jadi posisinya. Jadi untuk teman-teman semuanya ada lagi pertanyaan? Saya. Oh siap. Boleh lah Pak Dadan. Saya senang sekali nih kalau Pak Dadan yang bertanya karena hari ini Pak Dadan dengan ilmu kita hari ini kita melihat sebelum kita hadir ke sini di pengajian kita mungkin hati kita ya kosong ya, seperti buku ini kosong, nggak punya apa nanti ya tentang kurban ini, kita kosong hatinya. Tapi setelah tadi teman-teman bertanya, kita sudah lihat, iya sudah ada gambarnya ya, gambarnya sudah ada, sudah diisi, iya sudah diisi, ada gambar-gambarnya yang ada dalam ya benak kita, minimal kita sudah ada gambaran untuk ya, kira-kira berkurban apa. Tapi hari ini dengan Pak Dadan bertanya, Capsta kita, insya Allah gambarnya akan lebih berwarna ya, akan berwarna dan bisa, ya bisa. Sama-sama kita lihat, kita nikmati bersama pertanyaan dari Pak Dadan yang mungkin kalau memang nggak ada lagi mungkin pertanyaan penutup dari Pak Dadan. Serilah. Terima kasih Ustaz. Bukan bertanya, semua pengen tahu aja. Iya, siap. Itu alat-alat belinya di mana? Jadi mulai dari mesin uang. Ya sampai keris ini juga dibawa. Jadi sebenarnya bawa tempat kemana-mana bawa keris ini juga. Iya. Soalnya biar seru-seru ada aja sih. Jadi bagaimana kita sebelum datang ke sini kan saya juga lihat kira-kira apa ya yang akan menjadi pertanyaan, apa yang akan menjadi menjadi sesuatu. Kadang kan kita kadang-kadang nih jadi ustadz, kita mau mengajar di satu tempat, kita akan takut gitu, kira-kira nanti ditanyain apa. Kita bahkan kadang-kadang sudah siapin bahan-bahan ya materi-materi kira-kira ditanyain apa. Nah ini contohnya kita bawa, iya ada kartu-kartu yang berhubungan dengan, bukan berhubungan gambarnya, gambar-gambar binatang nih. Ya. Jadi ada ya 1, 2 gambar ular, rattlesnake, ular derik di angka 1, ada tuat, kodok di angka 5, ada bi, lebah di angka 6, bi lebah, ada scorpion, kalajengking, grup musik favorit di angka 2, ada tarantula, laba-laba di angka 3, dan ada Batman, kelelawar di angka 4. Nah, iya, kalau seandainya nih Pak Dadan, ini lalu disusun, atau biar teman-teman lihat di sini. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, ya nggak apa-apa, sama 6. Mungkin Pak Dadan lagi nanya belinya di mana. Nah, saya cuma mau nanya sama Pak Dadan nih. Di antara 1 sampai 6, Bapak izin Pak, boleh nggak sebutkan satu angka di antara 1 sampai 6? 1 sampai 6. Saya pilih 6. 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 ini jatuh di ular derik, rattlesnake. Rattlesnake ini ular derik. Ular derik ular yang saat dia bukan mengeluarkan suara bukan, tapi suara ular itu mengeluarkan suara derik, ular derik namanya. Jadi ekornya tuh punya kayak tamborin, iya, yang bisa mengeluarkan suara derikan krik-krik-krik gitu. Paham ya? Pernah lihat ya ular derik? Jadi dari 6 kartu, tadi yang pertama ada bat, ada Batman, tarantula, tadi ada yang ketiga tadi kita susun scorpion. Nah, ada bi, lebah, ada kodok, tadi, dan ada yang terakhir rattlesnake. Ini pilihan Bapak. Nah, sadar nggak sadar, di sini saya ada amplop prediksi. Ada amplop prediksi. Sebelum Bapak pilih tadi kan saya nggak tahu angkanya aja sampai 6, saya nggak tahu kan. Kita belum pernah ketemu sebelumnya Pak ya. Jadi saya belum pernah, iya nggak ada janjian. Tadi Bapak pilih ini ya nggak ada ya Pak ya. Nah, sebenarnya saya sudah prediksi. Kira-kira Bapak akan pilih apa? Dan ini sudah ada dalam amplop prediksi saya. Nah,
izin Pak, boleh Pak, tolong dibuka. Oh direkam ya, saya boleh rekam aja. Tolong di zoom lagi. Di zoom, udah rekam aja. Ini amplop prediksi. Tadi Bapak pilihnya rattlesnake, ular derik. Ular derik, ular yang bisa mengeluarkan suara derik. Izin Pak, Dibuka. buka aja Pak, lihat apa isinya. Buka, benar aja. Suara derik ya. Ular derik. Iya, tapi sebenarnya bukan itu amplopnya. Amplopnya ini. Tadi amplopnya ini, ya satu lagi. Ini cuma kan Bapak kebetulan kuat jantung ya, jadi nggak terkejut. Tadi ada tadi sengaja rekam biar ekspresi Bapak kalau terkejut gimana gitu ya. Tapi ini amplop prediksi dan cuma satu ya. Prediksinya adalah rattlesnake, ular derik. Prediksinya rattlesnake, ular derik. Dan artinya pilihan Bapak sudah terprediksi dari tadi. Kita bisa mengetahui isi hati seseorang, saudara. Jadi Bapak kan, tahu saya sebenarnya pertanyaan Bapak itu sudah tahu sebelumnya. Bapak katanya kira-kira beli alatnya di mana. Jadi penasaran Bapak ini terjawab. Saya sebelumnya sudah bisa memprediksi ini. Bahkan apa yang akan Bapak pilih sudah saya siapkan duluan di sini. Jadi amplopnya kosong ya. Coba satu amplop tidak ada. Dan prediksinya ini rattlesnake. Jadi bahwa Bapak akan duduk Kemsta di sini pun sudah terprediksi sebelumnya, jadi datanya sudah ada juga. Ya mudah-mudahan lah bisa ini menjadi teman-teman kita, karena memang bahkan untuk sebuah pekerjaan mungkin gampang, tapi bagaimana kita memimpin seseorang, kita banyak harus mengetahui isi hatinya. Jadi sama ini, kita mau tahu siapa-siapa yang mau kurban atau tidak, kira-kira maunya apa. Disuruh kurban rame-rame, mungkin ada yang terpaksa gitu karena disuruh. Kayak kami dulu di Pemda diwajibkan kurban, jadi nggak ada yang tahu isi hati seseorang karena memang agak rumit. Nah sekarang ini kita coba sama Ustaz Batiar. Ini ada dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustaz Batiar kalau memang izin boleh, ini ada kotaknya. Ustaz Batiar boleh taruh angka yang Ustaz Batiar pilih. Misalnya dipilih 6 nih, pilih 6, 6-nya ke bawah aja biar tertutup. 6-nya ke bawah. Kalau dipilih 2 gitu, 2-nya ke bawah aja. Dipilih 4, 4-nya ke bawah aja. Setelah ditaruh ditutup. Boleh dipilih. Saya nggak lihat dan ini dari belum. Jadi kita mau belajar nih. Mungkin juga nanti Pak Dadan mau tahu apa sih isi hati dari teman-teman di sini. Siapa sebenarnya yang pro saya? Siapa sebenarnya di belakang saya ternyata menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Sudah ya. Sudah. Jadi di sini ada sebuah kotak yang sudah dipilih tadi, dan juga kita tidak tahu angkanya berapa. Jadi angkanya sudah dihadap ke bawah dan sini tidak nampak. Tapi supaya lebih tidak nampak, ini saya tutup lagi, dan saya balik, saya tutup lagi dengan ini. Sehingga dari 1 sampai 6 angka dadu ini saya nggak tahu, nggak bisa dilihat, nggak tembus ya. Boleh Bapak tolong pegang? Boleh dicek dulu sambil nggak usah dibuka, cek aja ada terbuka atau enggak. Nah, saya mau bilang Pak Dadan, izin Pak, mohon maaf, ini teknik kita mengetahui isi hati seseorang. Bagaimana kita tahu orang yang bekerja bersama kita, apakah dia bekerja dengan loyal kah, atau mungkin ABS asal Bapak senang kah, atau pura-pura baik depan kita, di belakang kita ternyata gosipin kita. Mungkin sebagai pimpinan, kalau bulan saya juga di sana Eselon 3 juga gampang juga untuk bagaimana teknik kita mengetahui apa isi hati orang. Sebenarnya kita bisa belajar dari dadu ini. Jadi kita bisa lihat, mohon maaf sobat ya, di sini bentar. 1 sampai 6. Tadi Bapak sudah pilih 1 sampai 6 angka di sini. 1 sampai 6 sobat ya, pilihkan angka yang tadi Bapak hadapkan ke bawah. Ya, sudah ya. Batiar, Anda kepengen jadi orang hebat, kepengen jadi orang sukses, kepengen jadi orang nomor 1, angka 1 ya mungkin ya. Iya. Luar biasa. Ya, makasih banyak teman-teman semuanya untuk yang apa. Ini saya buka ya? Boleh buka aja, dibuka. Biar terbukti. Biar terbukti. Kalau nggak dibuka nggak tahu kan, yang hadap ke bawah angka berapa ya. Ya silakan dibuka. Ini? Iya, gitu ya. Angka 1. Angka 1. Caca Andika seperti Ibu. Ibu bilang tadi angka 1.
angka 1 yang mengawali perjumpaan kita dan angka 1 juga yang menutup kita, karena kita bersama orang nomor 1 di RRI, Bapak Dada Sutariana. Semoga sukses terus Pak, doa dari saya. Dan kita Pak di negara NKRI ini Pak, NKRI kan harga mati Pak. Kalau nggak pakai masker mungkin bisa mati kita Pak. Jadi di negara NKRI ini ada satu pepatah Pak. Kalau ada acara jangan lupa undang-undang Pak. Dan jangan lupa undang-undang Pak. Jadi saya siap diundang Pak, Insya Allah Pak. Karena dengan diundangnya Ustadz Gunawan ke RRI Pak, sebenarnya lebih memperlancar roda perekonomian Pak, terutama perekonomian saya dan keluarga saya. Jadi Insya Allah saya Pak ikhlas sekali Pak diundang ke sini. Saya nggak pernah mikirin amplop karena saya kan udah sering diundang sini. Saya nggak pernah mikirin amplop. Isinya. Iya, kalau saya bikin amplop saya pikirnya dia. Jadi biar Bapak aja mikirin kira-kira cocoknya Ustadz Gunawan ini bayar berapa gitu. Ya mungkin gitu. Nah tadi karena Pak Dadan selaku kepala kita sudah bertanya tadi, dan kita juga di sini ya mungkin dengan pulsa yang 10 ribuan, karena mungkin anak-anak bisa lah, kalau bapak kan nggak mungkin juga nanti Pak Batiar kasih awak. Iya kasih dompetnya aja. Tapi ya dompet ini sebenarnya saya mau tunjukin bahwa saya sudah vaksin. Jadi saya ambil kartu vaksin saya. Ya. Oke, kartu vaksin saya di sini Pak. Saya sudah vaksin. Bagi yang belum vaksin, ayo vaksin segera. Saya sudah vaksin 2 kali, sudah 2. Dan ini tambahan sedikit dari saya. Ya berarti jangan pas 100 lah. Kadang-kadang nanti mungkin bagi-bagi teman-teman mau makan nasi goreng ataupun ya nasi goreng nggak cukup, minimal pisang goreng lah. Jadi pastinya kita bisa untuk bagi-bagi teman-teman semuanya di sini. Hah? Mesin pencetak uang. Mesin pencetak uang. Siap, Insya Allah. Iya. Jadi memang hal-hal kayak gitu kalau kita lihat kan sesuatu. Saya sertifikatnya ini Bos. Oh iya, boleh dicek, boleh dikirim. Nanti kirim ke saya aja. Kita bisa ini ya, bisa cetak bahkan kayak tadi kan bukan hanya cetak uang, kita cetak ya kue juga dari sini. Jadi bisa selendang mencetak kue nanti ya bisa agak kenyang juga nanti. Izin Pak kita boleh nomornya Pak, mungkin bisa kirim ke saya 04 19 Mudah-mudahan Pak selalu ada di hati Pak. Saya pengen nanti silaturahmi juga. Siap. Jadi Bu malah juga sering Pak kalau ada pengadaan di sini pada antena juga. Jadi kebetulan karena memang antena kita dan kebetulan karena saya dekat dengan Pak Bupati, ya kenal saya. Sama Pak 7 5 kali. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Akhirnya kita tiba di akhir acara. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga saya bercanda sama teman-teman mungkin ada yang menyinggung perasaan. Terima kasih juga perhatiannya dari tadi. Mudah-mudahan silaturahmi kita akan terus berjalan ya Bu. Bu Erni mungkin saya undang, Bu Salia juga. Nanti kalau itu Bu Malah ya berarti undang-undang. Jangan lupa undang-undang ya Bu. Ada undang-undang dasar. Jadi tetap diundang saja. Insyaallah mudah-mudahan kalau ada waktu hari ini jam 9 saya masih di sini. Pada saat saya rapat ke sana. Jadi mudah-mudahan nanti kita ada waktu luang bisa cerita lagi dan waktu kita mungkin terbatas. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.